Welcome to Dimex Talk, let's talk about trading. Selamat datang di Dimex Talk, tempat di mana kita bisa menjelajahi dunia keuangan dan juga investasi bersama-sama. Saya Dina selaku host pada episode kali ini, dan saya nggak sendirian nih karena ditemenin sama seseorang yang ahli dan juga berpengalaman di bidang trading forex. Ada Coach Vincent. Halo Coach Vincent, apa kabar? Halo Miss Dina, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan tema kita pada hari ini itu adalah pengaruh psikologis dalam trading. Nah, bersama-sama kita akan menjelajahi strategi, tips dan juga wawasan dari Coach Vincent yang akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih cara Jitu untuk mengatur psikologis agar bisa trading dengan maksimal dan juga mendapatkan profit yang konsisten. Dan saya yakin juga percakapan kita kali ini itu akan memberikan pandangan yang berharga dan juga strategi praktis bagi kita semua. Jadi bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan juga inspirasi dalam episode di Max Talk kali ini. Jadi kita mulai aja pertanyaannya, Coach. Oke, yang pertama, berbicara mengenai psikologis dalam trading. Ini kan menjadi hal yang sebetulnya penting ya, tapi masih banyak yang memperdalam lebih jauh. Nah, menurut Coach, sepenting apa sih psikologis trading forex itu? Oke, untuk psikologi dalam trading itu jelasnya pastinya itu sangat penting ya. Gitu. Dari sekian yang dibutuhkan adalah satu teknikalnya, duanya adalah money management, ketiga psikologi. Nah, ketika teknikal dengan money managementnya ini udah cukup bagus, tapi psikologinya masih tetap jelek, ini bakal mempengaruhi kedua ini. Jadi menurut pribadi saya adalah dalam trading ini yang paling penting adalah pengontrolan emosi ya, psikologi ini. Jadi sangat penting sekali, makanya di buku DEC itu kita dengan tim yang lainnya membuat itu adalah bagian psikologi itu disemen di awal, jadi bukan di bagian akhir. Karena kan kalau misalnya kita buku-buku yang lain, kita cek itu adalah technical, psikologi terakhir. Dan kebanyakan orang malahan jadi gini, habis duluan uangnya, baru dia belajar psikologi, baru nyadar kesalahan-kesalahannya. Nah, inilah yang kita selipkan di DEC, beda. Jadi kita matangkan psikologi dulu, udah siap psikologinya, baru kita ke teknika dan gitu. Semuanya udah dikupas tuntas di buku DEC ya, Master? Betul, jadi penting banget psikologi itu untuk kita mulai trading. Oke, yang kedua, boleh dong share tipsnya apa aja hal-hal yang harus dipelajari terkait dengan psikologis ini. Oke, untuk tips dari saya itu untuk belajar psikologi ya, satu itu adalah mindset dulu. Mindset trading kita mesti pelajari dulu dan mesti tahu tujuan trading itu apa. Apakah ada yang cepat kaya, ya kan? Atau misalkan ada yang saya ingin berbisnis trading, atau misalkan saya cukup bisnis trading menjadi sampingan. Nah, ini kita gembleng dulu nih, mesti tahu dulu tujuan awal untuk sebelum terjun ke bisnis trading ini. Kalau misalkan saya pengen bisnis trading sebagai sumber penghasilan utama saya, ya berarti harus dikeluarkan adalah modal. Kalau misalkan saya pengen cuman trading itu hanya sebagai sampingan, artinya ya kalau di sampingan juga tetap harus difokuskan untuk belajarnya, gitu loh. Kalau misalkan saya trading ingin cepat kaya, instan dan sebagainya, itu jelas nggak bisa, gitu ya. Jadi karena kebanyakan orang di luar sana yang berpikiran bahwa trading forex itu pengennya cepat kaya ya, Mas? Betul gitu, karena kan di mana-mana itu, apalagi sekarang banyak konten-konten yang menurut saya itu nggak mendidik ya, di mana banyak banget sekali di konten media sosial itu adalah membuat modal yang seminim mungkin menjadi paus gitu loh. Contohnya jadi dari $100 jadi $1,000. Itu kan hal yang paling bukan mustahil ya. Tapi itu bisa dilakukan oleh expert. Tapi kalau untuk yang newbie awam, justru itu hal yang nggak mungkin. Ketika depo kecil, saya dihitung itu kan sama jadi gede juga. Gitu loh. Jadi nggak mendidik gitu tuh ya. Betul ya, di luar sana banyak yang kan yang namanya dagang juga kan dari modal yang kecil gitu kan ya, tapi kan mindsetnya beda ya, jelas beda kalau di dalam trading forex. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Coach. Oke, menarik nih, Coach, bagaimana cara mengelola emosi saat mengalami kerugian besar dalam trading? Oke, untuk handle emosi pada saat kerugian ya, apalagi kerugiannya berturut-turut, stop loss gitu. Yang harus dilakukan adalah satu, rehat dulu gitu. Setelah rehat, setelah refresh, baru kita buka datanya lagi. Jadi kita flashback. Kerugiannya itu kenapa?
apakah karena kita emang di luar rules trading kita, atau enggak karena emang marketnya beda ya. Kalau misalnya rules trading udah jelas, contohnya kayak misalnya moving average sudah cross, sudah tembus support, lalu sell, lalu dia ke bawah, biasanya begitu. Tapi secara di luar kebiasaannya market malah ke atas, dengan stop loss. Nah itu hal yang diwajari. Ya, jadi kalau misalnya kerugian seperti itu ya harus terimain, karena itulah market. Karena kita tuh entry posisi yang kemarin alasannya sama dengan hari ini, belum tentu bakal profit juga. Gitu lah. Itu yang membedakan adalah momentumnya, bukan tekniknya yang jelek. Nah, kalau misalkan yang kedua, rugi karena berturut-turut, karena di luar tekniknya. Contohnya nih, hari ini dari signal dari pagi sampai malam itu tuh belum ada signal yang diberikan oleh tekniknya. Nah, kalau misalnya pada saat kayak gitu, pengen OP banget, akhirnya apa? Memaksakan di luar tekniknya, dan itu rugi, ya. Nah, disitulah yang harus diperbaiki kalau misalkan saya itu. Jadi kalau misalkan udah rugi banyak karena tekniknya nggak masalah, karena momentum berbeda. Tapi kalau misalkan rugi karena di luar dari teknik, nah itu harus diperbaiki, gitu sih. Setelah refresh tadi ya. Iya betul ya. Mungkin di luar sana teman-teman juga banyak juga ya yang apa ya, ketika rugi itu pengennya balas dendam. Benar. Terus juga ketika misalkan nggak ada momen sama sekali tapi dia maksain gitu kan ya. Padahal kita nggak trading hari ini juga nggak rugi ya sebenarnya. Betul. Oke, lanjut lagi coach. Yang kelima. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecenderungan over trading akibat faktor psikologis? Kecenderungan over trading. Oke ya, kecenderungan over trading itu benar-benar mempengaruhi psikologis sih benar. Tapi alasan dari over trading ini adalah biasanya tuh satu ya serakah. Gitu. Ketika kita serakah, atau misalkan ketika kita membuat trading itu menjadi mainan, itu bakal menjadi over trading banget. Dan biasanya kalau over trading nggak ada yang benar. Kalau misalnya benar pun itu hanya hoki menurut saya pribadi ya. Karena kan ketika over trading, contohnya over trading itu ada dua ya, bisa jadi overload, bisa jadi juga malah jadi opennya kebanyakan player gitu loh. Atau enggak kita terlalu lama-lama di depan laptop 24 jam gitu ya. Nah itu menurut pribadi saya nggak bagus gitu. Nggak bagus sama sekali. Karena apa? Ketika kita over trading, kita nggak punya plan. Kita hanya melihat market pada saat jam itunya aja, nggak melihat ke belakang, nggak melihat ke depannya gimana gitu kan. Dan itu menurut saya tuh harus keluar dari zona-zona itu. Karena trading itu adalah pekerjaan atau bisnis yang paling fleksibel, gitu kan. Kita bisa setup aja, hanya melakukan waktu 2 jam di awal untuk membuat setup dan analisa. Lalu entry-nya bisa di pending order. Kalau misalnya entry pada saat itu juga atau eksekusi instan ya, itu menurut saya sih lebih ke akurasinya itu bakal lebih kurang, lebih kecil dibandingkan kita yang membuat plan dari awal, jelas analisanya, dan eksekusinya itu menggunakan pending order. Jadi kalau saya pribadi itu lebih suka pending order ya, dibandingkan eksekusi langsung, karena jarak pandangnya itu berbeda sih. Lebih aman juga ya, Mas? Betul, lebih aman juga. Psikologi juga bakal lebih terjaga dibandingkan kita udah entry diliatin terus. Pasti keganggu. Bener, gak enak makan. Pasti pas sudah merah dikit udah ragu nih gitu. Yang salah juga gini, pada saat trading setelah open posisi baru dianalisa. Banyak orang kayak gitu. Baru juga entry posisi lalu dia floating sedikit gak sesuai misalkan, lalu dia analisa ulang. Dan malah ganti analisa. Di cut loss terus dijual lagi, udah di buy malah turun lagi mengikuti sell yang awal. Nah itu fatal juga gitu. Jadi yang paling bagus adalah jangan over trading, cukup luangkan waktu di awal di sesi buka market ya. Contohnya saya tuh gini, kalau saya meskipun sebagai mentor juga di sini, meskipun harus standby market, tapi yang saya lakukan adalah hanya melihat market itu pada saat jam awal dan jam akhir. Contohnya nih ya, menit awalnya gimana, terus menit akhirnya menjelang close candle bagaimana. Nah saya cek hanya di situ aja. Kalau misalkan saya buka dan standby banget itu chart, pastilah terganggu juga. Di time frame H1? H1 H4 kayak gitu aja. H4, oke.
Pertanyaan selanjutnya, Coach. Masih mengenai psikologis dalam trading. Apa aja sih indikator psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan trading seseorang? Apa indikator? Ya, indikator psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan trading seseorang. Kalau indikator tentang indikator ya. Kalau indikator ini sih dari saya, kalau misalkan indikator psikologi ya pengenalan diri sendiri ya. Oke. Gitu. Kalau misalkan indikator psikologi di forex sih nggak ada. Ya. Tapi itu bisa digambarkan melalui dari kayak stokastik, ya, stokastik RSI gitu kan, sebuah indikator untuk menentukan kejenuhannya. Yeah. Nah, dan kejenuhan itu biasanya itu adalah dia melihat dari psikologi pasarnya. Ketika udah nyampe 20, contohnya nyampe 20, lalu dia psikologi pasar itu udah bilangnya itu adalah oversold. Oke. Udah jenuh jual. Lalu banyak orang pada beli kan. Yeah. Nah, itu termasuk psikologi dari indikator marketnya. Oke. Tapi kalau misalnya indikator dari diri pribadi ya, ketika kita trading nggak nyaman atau misalkan takut rugi, itu lebih baik dihindari dulu aja. Karena banyak sekali di kita tuh ketika modal masih ada, masih banyak, tetapi pada saat entry nggak nyaman hatinya tuh, banyak ketakutan, banyak takut rugi, takut naik, takut loss dan sebagainya. Nah, lebih baik kalau pada saat ada indikasi kayak gitu, lebih baik di stop dulu aja trading. Stop dulu aja. Ya, sampai fresh lah. Sampai siap lagi. Sampai siap lagi. Oke, lanjut lagi, Coach. Boleh kasih advice nggak terkait psikologis dalam trading, dan apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecenderungan overtrading akibat faktor psikologis? Oh, kecenderungan overtrading ya? Iya. Kecenderungan overtrading ya itu tadi ya, dari serakah bisa sih. Dari serakah, kalau misalkan kita nggak mau contohnya kita target $1.000. Udah target $1.000 tapi hanya tercapai $500. Sedangkan waktu udah mau habis, contohnya waktu mau habis tuh udah jam malam ya. Udah jam malam. Nah, kita opel lagi. Itu menurut pribadi saya sih nggak bagus juga. Dan itu bisa menjadi kecenderungan overtrading. Karena mengejar target hariannya, karena belum tercapai target hariannya, artinya maksa opel lagi di luar skenarionya, di luar tekniknya, di luar plannya, dan akhirnya malah jadi rugi. Nah, kalau misalnya kayak gitu sih, bagus saya adalah target harian itu tetap harus ada, ya, buat menghindari kecenderungan overtrading juga. Tapi kita harus tahu target harian ini bukan hal mutlak untuk dicapai, gitu. Itu hanya sebagai pembatas aja. Kalau tercapai syukur, kalau nggak tercapai juga masih ada hari lain. Iya. Jangan maksain ya. Bener. Intinya. Oke, Master, ini pertanyaan terakhir dari aku sih. Boleh. Kalau misalkan overtrading kan banyak ya yang kayak misalkan nih pakai lotnya kecil, tapi banyak tuh kayak ngebatik. Tapi misalkan maksudnya lotnya itu akumulasinya sesuai dengan modal tapi full margin banget. Itu dikatakan overtrading apa enggak sih? Itu termasuk overtrading ya? Overtrading ya? Itu termasuk overtrade juga, karena kan artinya apa? Artinya contohnya mungkin maksudnya averaging atau untuk mendapatkan harga terbaiknya. Nah, menurut saya pribadi hal yang seperti itu malah jadi nggak disiplin ya. Nggak disiplin ya. Misalkan kita mau averaging. Nah, averaging pun harus diplankan. Contohnya nih dari 2.300 buy. Ya. Lalu kalau misalkan dia turun ke 2.290, saya mau buy lagi di bawah. Nah, itu termasuk averaging yang terplanning. Tapi kalau misalkan averaging seperti tadi ya, kita jaga MM. Tapi pas harga di 2.300 buy, turun sepoin dibayar lagi, turun sepoin dibayar lagi. Sampai ujung-ujungnya adalah 2.290. Ya. Nah, itu nggak bagus. Jadi lebih baik adalah tentukan dulu mau averaging di berapa, bikin plan dulu, exit point di berapa, nah itu cukup. Atau enggak kan banyak nih ketika misalkan dia tuh sekali entry tuh langsung banyak tapi lotnya kecil. Nah kan suka ini ya, kayak apa bedanya dengan yang lot 1 misalkan tapi langsung gitu kan. Itu juga termasuk overtrading atau bukan? Enggak ya? Ya termasuk sih menurut saya. Termasuk ya? Termasuk karena ujung-ujungnya adalah tetap bakal kebablasan ya. Kebablasan ya. Meskipun kita udah di planning satu lot ya, ternyata udah habis di awal langsung. Saya juga heran tujuannya tuh apa ya? Mungkin cuman buat historinya banyak aja atau gimana kan? Kayak ngebatik gitu kan? Gitu. Menurut saya sih nggak bagus ya. Kalau saya pribadi lebih suka satu
lebih enak di chartnya, di layarnya lebih enak, terus lebih disiplin juga. Dulu saya kayak gitu pernah seperti itu, cuman ya saya bandingkan dengan satu entry atau dua entry ya, satu dua entry cukup, enakan itu sih, satu dua entry cukup dibandingkan harus turun satu dibayar lagi, turun satu poin dibayar lagi. Oke. Nah itu mungkin buat teman-teman di luar sana ya, jadi jangan sampai ngebatik atau berlayer-layer ya, nanti pusing sendiri gitu. Oke, terima kasih Master, Coach, sorry. Ya, karena sudah menjawab semua pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman sobat trader di luar sana yang udah bergabung dengan kami di acara Dimex Talk kita kali ini. Nah, kami berharap juga dari percakapan kami hari ini itu bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, jangan lewatkan episode Dimex Talk lainnya, di mana kami akan membawakan topik-topik yang menarik seputar dunia keuangan dan juga investasi. Oke, saya Dina dan Coach Vincent pamit undur diri. Salam profit dan sampai jumpa lagi.